juga ridhonya kepada kita hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dalam bentuk MOU dan MOA antara Bawaslu Kabupaten Garut dan STI Jasa Anggana. Pada hari ini agenda kerjasama Bawaslu Kabupaten Garut dengan STI Jasa Anggana mudah-mudahan senantiasa dapat menghiraukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Tanpa salawat serta salam semoga terlipat curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita yang selalu mengharap syafaatnya. Mengawali sambutan saya hari ini, perlu saya sampaikan eksistensi Bawaslu hari ini, yaitu Bawaslu Kabupaten Garut itu sebelumnya masih lembaga ad hoc Bawaslu. Kita dilantik pada bulan Agustus 2018, itu di tingkat kabupaten sudah permanen, lembaganya jadi badan pengawas pemilu, dan jabatan Bawaslu Kabupaten Garut itu selama 5 tahun ke depan. Jadi kami dilantik itu pada Agustus 2018 dan berakhir pada Agustus 2023. Nah, ini perlu disampaikan juga karena hari ini kenapa ini kurang tersosialisasi. Kadang-kadang Bu Dokter, ini undangan itu masih kepada YTH Panwaslu Kabupaten Garut. Padahal ini sudah jadi badan sekarang, bukan panitia lagi. Kalau panitia itu bersifat ad hoc, tidak permanen, dan setelah selesai pemilu ya selesai. Ini atau kadang ada yang menyebutkan Bawaslu itu Banwaslu gitu. Nah, ini kehadiran kita semua di sini, kami pun bangga karena kami bisa mensosialisasikan eksistensi Bawaslu hari ini, terutama Bawaslu Kabupaten Garut. Selanjutnya saya sampaikan juga para Bapak, Ibu hadirin yang terhormat. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Garut itu terdiri dari 5 divisi. Sesuai dengan Perbawaslu 3 tahun 2020 pasal 23, kita terdiri dari 5 divisi, Bu Dokter. Yang pertama itu adalah divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kebetulan Kordiknya ini Pak Idin Imron. Jadi Pak Dr. Dadang nanti Pak Dr. Jajan atau yang LPM-nya ini nanti bisa langsung berhubungan dengan Pak Idin Imron sebagai Kordik pengawasan dan hubungan antar lembaga. Yang kedua adalah divisi hukum, humas, dan data dan informasi. Itu dipegang Kordiknya sama Pak Ahmad Nurul Sahid. Sekalian saya memperkenalkan juga pada publik dan mahasiswa. Jadi siapa saja pimpinan Bawaslu di Kabupaten Garut hari ini di periode 2018 sampai 2023. Itu kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Dan yang selanjutnya divisi penanganan pelanggaran, Kordiknya ini adalah Pak Asep Nurjaman, MPD, sekarang hadir di tengah-tengah kita. Ini yang nanti yang kasus-kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi ini bisa langsung berhubungan dengan Pak Kordik penanganan pelanggaran. Dan selanjutnya yaitu divisi proses penyelesaian sengketa pemilu. Kebetulan Kordiknya saya sendiri, ya saya selaku ketua dan sebagai Kordik penyelesaian sengketa pemilu. Dan selanjutnya adalah Kordik SDM dan organisasi itu Pak Asep Burhanuddin. Itu perlu disampaikan juga eksistensi Bawaslu hari ini dan siapa saja pimpinan Bawaslu hari ini. Dan selanjutnya ini amanat Undang-Undang 7/2017 juga perlunya ada, karena hari ini kita tidak ada agenda pemilu, Dokter. Jadi kita lebih mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder terkait, terutama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.
Kebetulan alhamdulillah kita sudah terjalin kerjasama dengan Universitas Garut sudah bulan kemarin ya, dan 2 pekan lalu kita sudah kerjasama dengan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Malahan kemarin kita sudah melaksanakan webinar di Hari Kartini. Kebetulan kemarin kita undang juga narasumbernya dosen STI Yayasan Anggana juga Ibu Urip dan dosen STH. Kebetulan hari ini terima kasih Bu Dr. Tika, semua pejabat struktural di STI Yayasan Anggana telah merespon untuk kerjasama dan penandatanganan hari ini. Kita tidak berlama-lama, 2 pekan kemarin kita berkunjung bersilaturahmi dan langsung sekarang direspon untuk penandatanganan MOU dan MOA. Terima kasih jazakumullah khairan. Dan semuanya secara kuantitas Bawaslu Kabupaten Garut itu pimpinannya 5 orang, Polsek, BPP dan staf kurang lebih 25 orang, staf teknis dan staf pendukung. Tentunya secara kuantitas kita tidak mungkin akan melaksanakan pengawasan secara komprehensif. Jadi ada strategi yang dibangun oleh Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Ya, yang pertama adalah kita sudah ada kerjasama Adiasta Pemilu, kerjasama dengan Pramuka. Terus pengawasan berbasis IT, ada pojok pengawasan, itu bisa nanti berkunjung siapa yang sudah punya hak pilih masyarakat Garut untuk hadir datang ke kantor Bawaslu. Di sana ada pojok pengawasan, apa saja yang tahapan-tahapan dan apa saja yang nanti mungkin peran fungsi lebih detail sama Pak Kordip pengawasan dan hubungan antar lembaga akan disampaikan sebagai narasumber hari ini dari Bawaslu. Dan selanjutnya kita ada forum warga juga. Nah, ini kerjasama dengan Kampung Adat dan komunitas disabilitas. Dan kita pun ada pengabdian masyarakat, yaitu pengabdian masyarakat tentunya salah satunya kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut. Ini mungkin salah satunya. Jadi peningkatan ini harus dioptimalkan. Mudah-mudahan kita agenda ke depan kita bisa diimplementasikan, tidak hanya penandatanganan saja dibentuk cicing atau tukcing. Jadi saya berharap nanti kerjasama yang komprehensif tentunya. Bawaslu mendorong program Bawaslu yaitu pengawasan partisipatif. Tentunya kampus STI Yayasan Anggana mendorong dalam sisi pengabdian masyarakat. Perlu saya sampaikan juga bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentunya yang bisa dikerjasamakan sama kita adalah tentunya penelitian dan pengabdian masyarakat. Bisa nanti kemarin juga perlu saya sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Garut terpilih juga masuk ke Bawaslu RI untuk riset. Risetnya kemarin tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan putusan sengketa di pilkada yang kemarin waktu 2018. Itu sudah masuk riset kita pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir dari saya di MO kerjasama kita berupa MOU dan MOA itu ada ruang lingkup. Tentunya ruang lingkupnya di sana adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu sudah diimplementasikan juga secara komprehensif di MOA. Mungkin Bu Dokter nanti ada silabinya nanti bisa dikerjasamakan antara Bawaslu dan STI Yayasan Anggana. Nanti kita dalam 1 semester ada nanti Bawaslu menyampaikan mengedukasi mahasiswa untuk tentang kepemiluan atau demokrasi. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, kita dalam keadaan sehat meskipun memang pandemi COVID-19 ini belum berlalu, tapi mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat dan salam sehat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tidak lupa salawat dan salam
Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada junjunannya kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para aulia, kepada para ulama, sampai dengan para kaum muslimin dan muslimat, khususnya bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian Ibu Ketua izin sedikit saya memaparkan tentang fungsi dari Bawaslu Kabupaten Garut. Mungkin kalau kita berbicara tentang kepemiluan, sebagaimana yang kemudian sudah kita ketahui bahwa yang namanya pemilu ini ketika kemudian berbicara di negara yang menganut sistem demokrasi ini, maka ini adalah satu keniscayaan ataupun kemudian satu kewajiban yang harus dilakukan, terlepas dari kemudian sistem yang digunakan di dalam melakukan pemilihan umum ini adalah sistemnya apa. Apakah kemudian dengan menggunakan sistem proporsional ataupun kemudian dengan menggunakan sistem distrik ataupun kemudian dengan sistem-sistem apa saja yang kemudian yang ada di dunia. Tetapi yang namanya negara demokrasi pasti yang namanya pemilu itu akan dilaksanakan. Dan sebagaimana kemudian di negara kita Indonesia ini, pemilihan umum ini sudah sering kali kemudian dilakukan, bahkan sejak kemudian kepemimpinan atau sejak masa Orde Lama, di mana pemilihan pertama di Orde Lama itu yang kita ketahui itu adalah pada tahun 1995, pada saat kemudian 1995 pada saat itu dengan diadakan dua kali ya. Yang pertama adalah untuk memilih Dewan Konstituante, dan kemudian yang keduanya adalah untuk memilih para anggota legislatif pada saat itu. Kemudian setelah Orde Lama, baru kemudian di zaman Orde Baru, pemilihan umum itu baru kemudian dilakukan pada kisaran tahun 70 gitu ya, tahun 70. Nah, antara kisaran tahun 70 kemudian tahun 75 sampai kemudian tahun 1997 itu yang dilakukan di masa Orde Baru. Nah, arti ataupun kemudian nomenklatur Bawaslu pada saat pelaksanaan pemilihan umum ketika di masa Orde Lama ataupun kemudian Orde Baru pada saat itu belum muncul yang namanya nomenklatur pengawas di dalam sistem pemilu yang ada di Indonesia. Yang ada pada saat itu pada tahun 1980 muncul satu nomenklatur yang kemudian namanya itu bukan pengawas pemilu, tetapi hanya pengawas pelaksana yang ada di lapangan. Dan itu pun kemudian sistemnya ini adalah subordinatif yang dibentuk oleh PPI. Jadi kalau dulu itu ada PPI ya, PPI itu Panitia Pemilihan Indonesia. Kalau sekarang ini adalah KPU, gitu ya, telah dirubah menjadi KPU. Nah pada saat itu Bawaslu atau pengawasnya pun pada saat itu belum muncul. Yang ada itu adalah hanya panitia pengawas lapangan atau Panwasla, dan memiliki peran pun pada saat itu adalah yang tidak begitu jelas, tidak begitu kemudian signifikan dalam mengawasi pemilihan umum tersebut, sehingga kewenangan-kewenangannya kemudian dukungan-dukungan kesekretariatannya pun pada saat itu tidak begitu jelas. Nah itu pun kemudian berlanjut pada 1985 masih dengan nama Panwasla, dan belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan tugas ataupun kemudian wewenang yang akan dilakukan oleh Bawaslu ini. Dan kemudian sifat kelembagaannya pun masih subordinat dari PPI. Baru setelah terjadinya era reformasi gitu ya, di mana era reformasi itu terjadi pada 1998, sebagaimana kita ketahui bahwa era reformasi ini salah satu agendanya adalah penegakan terhadap supremasi hukum, di antaranya mungkin adalah supremasi tentang hukum pemilu. Baru di sana itulah kemudian ada nomenklatur baru, semacam keinginan untuk mendirikan satu badan untuk melakukan sebuah kontrol terhadap proses pemilihan umum yang berjalan di Indonesia.
supaya kemudian pemilihan umum ini bisa berjalan baik itu sesuai dengan undang-undangnya ataupun kemudian sesuai dengan peraturannya. Tetapi pada saat itu belum sampai kemudian pada satu badan atau belum sampai kepada satu kesepakatan bersama untuk melahirkan seperti PPI ataupun KPU. Maka pada saat itu lahirlah yang namanya Panwaslu, ya, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Sifatnya adalah ad hoc. Kalau ad hoc ini sebagaimana kita ketahui kan hanya bersifat panitia. Ketika kemudian gelaran-gelaran beres ya sudah gitu ya, tidak kemudian berkepanjangan. Dan tentunya ini memiliki sangat kelemahan, diantaranya adalah arsip-arsip ataupun kemudian kapasitas kelembagaan ini sangat terbatas sekali. Beda kalau kemudian sifatnya ini adalah permanen, tentunya adalah arsip-arsip kelembagaan yang menjadi kekuatan ataupun menjadi dasar penentuan kebijakan-kebijakan yang akan datangnya ini masih tersimpan dengan rapi. Nah, kemudian perkembangan yang selanjutnya ini adalah terjadi pada tahun 2004. Di tahun 2004 gitu ya, ini masih namanya Panwaslu, tetapi sedikit diberikan pada saat itu adalah dengan dibantunya adalah kesekretariatan untuk mendampingi Panwaslu di tingkat masing-masing. Perkembangan yang sangat signifikan selanjutnya ini adalah terjadi pada 2009. Nah, di 2009 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 muncullah salah satu badan yang kemudian dikenal dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2027 ini, Bawaslu ini baru berada pada tingkatan pusat atau baru berada pada tingkatan RI saja yang berada di Jakarta. Adapun kemudian yang ada di provinsi ataupun di kabupaten ini masih dalam bentuk ad hoc ya, atau masih dalam bentuk panitia pengawas gitu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu ya. Dan kemudian pada tahapan yang selanjutnya adalah pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini adalah undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum yang kemudian kesininya ini dilebur atau dijadikan dilebur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi pada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Nah, di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini Bawaslu kemudian mengalami lagi satu tahap perkembangan, diantaranya adalah dengan ditetapkannya atau dengan dibentuknya lembaga permanen yang ada di tingkatan provinsi. Sehingga Bawaslu itu ada di Bawaslu RI maupun ada di Bawaslu provinsi. Tetapi untuk kabupaten ini masih ad hoc. Dan kemudian kewenangannya ini semakin bertambah dan semakin kuat. Di antaranya adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan, kewenangan untuk melakukan pencegahan, sekaligus kemudian kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, dan kemudian kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sekaligus pada saat itu kemudian mulai terbentuk adanya sentra gabungan ya, perjanjian antara tiga lembaga, diantaranya adalah Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka melakukan penindakan-penindakan terhadap yang masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran pidana pada saat itu. Nah, itu diselesaikan dengan sentra gakumdo. Untuk kemudian pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratifnya itu diselesaikan oleh Bawaslu secara tersendiri. Nah, kemudian puncak daripada perkembangan Bawaslu yang selanjutnya ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah merupakan undang-undang yang istilahnya ini gabungan daripada tiga undang-undang sebelumnya, diantaranya yang tadi yaitu Undang-Undang Nomor 11, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden,
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pemilihan legislatif. Dan kemudian bagaimana harapan ke depan setelah diadakannya penandatanganan MOU dan MOA di antara STIE dengan Bawaslu? Ya, harapan saya harus segera diimplementasikan ke depan. Udah aja. Terima kasih, Bu. Adakah pesan yang ingin disampaikan sebagai harapan yang ingin dicapai atas penandatanganan MOU dan MOA dengan STIE? harapannya ke depan ini bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa ini, karena mereka ini adalah bisa dikatakan sebagai golongan pemuda ya, khusus sebagai agen onceng, sehingga mereka memiliki satu kepedulian yang lebih tinggi terhadap proses pemilihan umum yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, sehingga mereka ini mau kemudian bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif dan juga untuk mengajar masyarakat sekitarnya untuk kemudian bersama-sama dalam mensukseskan pemilu ke depan. Terima kasih.